Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena kita selalu mengharapkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah uraian tentang biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 yang dikenal dengan nama asli Kosto Sosrondiharjo. Karena beliau sering sakit sehingga digantilah nama beliau menjadi Soekarno. Ayahnya bernama Sokomi Sosrondiharjo dan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman-Rai. Semasa hidupnya, sejak itu Soekarno tidak tinggal bersama dengan orang tuanya di Blitar, namun dia tinggal bersama dengan kakaknya bernama Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Bahkan dia sempat bersekolah di sana walaupun tidak sampai selesai karena harus mengikuti orang tuanya yang pindah ke Mojokerto. Kemudian di Mojokerto, ia melanjutkan pendidikannya di Erste Inlandse School, yang juga ayahnya bekerja sebagai guru di sana. Kemudian pada tahun 1911, ia kemudian dipindahkan ke LS atau Europa Lager School untuk mempersiapkan diri masuk ke HBS atau Hamburger School. Kemudian ketika tamat, ia pun mendaftarkan diri di HBS pada tahun 1915 dan kemudian dia tinggal bersama dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang dikenal dengan HOS Cokro Aminoto yang juga kawan akrab dari ayah Soekarno. HOS Cokro Aminoto merupakan pendiri dari Sarekat Islam. Di rumah Cokro Aminoto inilah Soekarno kemudian berkenalan akrab dengan para pemimpin Sarekat Islam seperti Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Kertosuwiryo, dan juga Muso. Soekarno berkenalan aktif juga dengan Muso, Alimin, Darsono, dan Semaun yang merupakan pemimpin-pemimpin pemberontakan PKI kelak di Madiun. Dan ia juga berkenalan dengan Kertosuwiryo yang menjadi pemimpin pemberontakan Darul Islam atau DITII melawan Soekarno. Mereka semua berkumpul di rumah HOS Cokro Aminoto untuk belajar tentang organisasi melalui Sarekat Islam. Dan disinilah jiwa nasionalisme mereka tumbuh berkembang untuk bangsa Indonesia. Soekarno juga sempat mengikuti organisasi pemuda pada tahun 1918 yang bernama Trikoro Darmo yang kemudian berkembang menjadi namanya Jong Java. Soekarno juga aktif melakukan penulisan di koran harian yang bernama Utusan Hindia yang dikelola oleh Cokro Aminoto. Kemudian di rumah Cokro Aminoto inilah Soekarno banyak belajar tentang politik dan sering berlatih berpidato walaupun hanya dilakukan di depan cermin di dalam kamarnya. Pada tahun 1921 ketika Soekarno lulus dari HBS, kemudian dia berpindah ke Bandung untuk tinggal di rumah Haji Sanusi. Dan disinilah Soekarno berkenalan dengan Dawes Doker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara. Pada tahun yang sama, kemudian mendaftarkan di Sekolah Teknik Sahang School atau THS sebagai teknik sipil yang sampai sekarang dikenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian dia menikahi Siti Utari yang merupakan anak sulung dari HOS Cokro Aminoto. Sempat 2 bulan berhenti dari THS. Kemudian tahun 1922 ia melanjutkan lagi di THS dan berhasil menempuh pendidikannya pada 25 Mei 1926 dan mendapatkan gelar IR atau insinyur yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Insinyur Soekarno. Setelah itu, yang mendirikan Algemeen Study Club atau ASI selama di Bandung yang merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Tujuan pembentukan PNI adalah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kekejaman Belanda yang selalu merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena keberanian Soekarno, kemudian Belanda memenjarakan Soekarno di penjara Bencu di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 ia dipindahkan lagi ke penjara Sukamiskin. Dan disinilah segala kebutuhan hidup Soekarno dipenuhi oleh istrinya yang sangat setia menemani yang bernama Inggit Ganarsi yang telah menikahinya pada tahun 1923 dan telah menceraikan Siti Utari secara baik-baik ketika masih di Bandung. Dalam sejarah Soekarno, kasusnya kemudian disidangkan oleh pemerintah Belanda dalam persidangan Landrat setelah 8 bulan lamanya pada 18 Desember 1930. Dalam pembelaannya, Soekarno menuliskan judul yang bernama Indonesia Menggugat, berisi pernyataan tentang pemerintah Belanda yang serakah dan rakus untuk merampas dan menindas pemerintahan bangsa Indonesia. Dari sini, membuat bangsa Belanda semakin kejam dan marah terhadap Presiden Soekarno.
Kemudian ia membubarkan Partai Nasional Indonesia bentukan Soekarno pada bulan Juli 1930. Setelah Soekarno bebas pada Desember 1931, kemudian ia bergabung dengan Partindo tahun 1932. Kemudian Soekarno didaulat menjadi pemimpin dari Partindo. Namun sayang, sungguh sayang, Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Flores. Tahun 1938, Soekarno kemudian dibuang ke Bengkulu dan disinilah ia bertemu dengan Muhammad Hatta dan juga Ibu Fatmawati. Kemudian Ibu Fatmawati dijanjikan sebagai istri dan merupakan ibu negara pertama dari Republik Indonesia. Fatmawati merupakan anak dari Hasanuddin. Kemudian tahun 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir ketika Jepang datang menyerbu Belanda. Kemudian menurut biografi Soekarno, Jepang memberikan perjanjian kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan sesegera mungkin. Bahkan ia menunjuk Soekarno untuk memimpin persiapan kemerdekaan dalam PPPKI dan PPKI. Hal inilah yang membuat Soekarno terbang ke Jepang untuk bertemu Kaisar Hirohito dan melakukan berbagai macam kerjasama dan pendekatan-pendekatan agar kemerdekaan Indonesia segera diberikan. Berbagai usaha telah dilakukan Soekarno, dari perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi bangsa, dan ia juga terus serta dalam merumuskan teks proklamasi kemerdekaan bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Ketika setelah itu, sebelum melakukan perumusan dan proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, Soekarno bersama rekannya terbang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi kekaisaran Jepang, yaitu Marshal Terauchi. Kemudian menjelang proklamasi kemerdekaan, terjadilah perbedaan pendapat antara golongan yang tua dan golongan yang muda. Golongan tua berpendapat agar persiapan kemerdekaan dilakukan secara sematang mungkin, tetapi golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Hal inilah yang membuat para golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang pada 16 Agustus 1945. Sultan Syarif yang sering berseberangan pendapat dengan Soekarno mengetahui hal tersebut, menyuruh mereka dibawa kembali ke Jakarta dan marah besar. Setibanya Soekarno dan semarkannya di Jakarta, kemudian dia bertemu dengan Laksamana Maeda yang berada di rumahnya di Jalan Imam Bonjol. Laksamana Maeda pun memberikan keluasan dan menjamin keselamatan bagi Soekarno dan rekannya, serta memberikan kebebasan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo untuk melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan yang kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta memproklamasikan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian hal inilah yang mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Ketika menjabat sebagai presiden, Indonesia merupakan negara yang baru terbentuk, mengalami berbagai macam permasalahan yang kerap menggoyahkan stabilitas negara Indonesia. Seperti adanya agresi militer Belanda yang datang kembali menyerbu Indonesia, pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, pemberontakan Permesta, pemberontakan Publik Peluku, pemberontakan Darul Islam atau DITI oleh Kertosuwiryo, dan pemberontakan apa yang dilakukan oleh Westerling membuat pemerintahan Indonesia kerap tergoyah stabilitas negaranya. Namun, di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia dikenal justru oleh mata internasional. Di tahun 1960-an, tepatnya terjadi pergolakan politik yang hebat di Indonesia, di mana terjadi pertumpahan darah akibat pemberontakan PKI atau Partai Komunis terhadap Indonesia. Tepatnya dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Disinilah berakhir kepemimpinan Soekarno dan berakhir juga masa Orde Lama. Ditandai dengan keluarnya Supersemen atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 kepada Soeharto untuk memerintahkan menjaga ketertiban dan juga pemindahan mandat kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Kemudian Presiden Soeharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia, dan disinilah berakhir kepemimpinan Soekarno. Soekarno kemudian menghabiskan waktunya di Istana Bogor, dan lama-kelamaan kesehatannya pun menurun ditandai dengan adanya perawatan dari tim medis kepresidenan. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno atau Bung Karno harus kembali ke pangkuan yang maha kuasa dan memberikan luka yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Soekarno pun kemudian jenazahnya dibawa ke Wisma Yaso, Jakarta. Kemudian dipindahkan ke Blitar untuk dimakamkan di samping makam ibunya. Gelar pahlawan proklamasi yang diberikan kepada Soekarno atas jasanya begitu luar biasa kepada negara Indonesia. Bahkan kisah perjuangan Soekarno diangkat dalam layar lebar yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka oleh sutradara terkenal yaitu Hanung Bramantyo. Demikianlah biografi tentang Presiden Soekarno.
Semoga memberikan manfaat kepada kita, khususnya para pemuda. Pesan Soekarno yang mana pernah terkutip dalam pidatonya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Semoga kita, khususnya para pemuda, bisa membawa bangsa ini jauh ke arah yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.